The Cobra Effect. Ini cerita yang sangat menarik di India zaman saat Inggris masih menjajah di sana. Jadi di Delhi, ibu kotanya, saat itu ada banyak sekali ular kobra. Hingga pemerintah Inggris pun memutuskan bahwa siapa yang berhasil menangkap ular kobra maka akan diberikan hadiah. Tujuannya jelas banget bahwa biar populasi ular kobra di ibu kota itu berkurang. Yang menariknya adalah warga mulai mengumpulkan kobra sampai waktu berlalu, akhirnya mulai disadari bahwa ternyata warga tidak hanya mengumpulkan kobra, tapi mereka juga beternak ular kobra. Mereka merasa bahwa ular kobra bisa dijual dan menghasilkan karena ada hadiah bagi siapa yang mengumpulkan ular kobra. Sehingga mereka berburu bahkan sampai keluar daerah untuk mengumpulkan kobra-kobra gitu untuk ditukar menjadi hadiah. Wow, ini tentu sesuatu yang sangat absurd. Tapi ternyata dari buku The Freakonomics itu kayak dijelaskan dengan banyak hal. Podcastnya juga menjelaskan tentang itu. Saat itu terjadi juga di Hanoi bahwa pemerintah siapa yang berhasil mengumpulkan tikus akan dikasih hadiah. Sekali lagi warga mulai beternak tikus. Saat di Fort Benning, Georgia juga sama, ada tentang mengumpulkan atau menangkap yang namanya babi liar. $40 setiap babi saat itu. Nah, di ibu kota Kolombia juga sama. Bogota mereka berusaha mengurangi yang namanya kemacetan dengan bikin peraturan bahwa mobil itu ada hari di mana dia dilarang dipakai. Hasilnya apa? Benar, warga jadi beli lebih banyak mobil, lebih dari satu mobil, dan kayak itu yang terjadi. Di Jakarta juga kita lihat juga bahwa ternyata ketika ganjil genap yang terjadi malah orang-orang jadi punya dua mobil, yang satu ganjil, yang satu genap. Ini tentu cukup lucu untuk kita pelajari. Ini The Cobra Law ini jadi nyambung juga ke Goodhart's Law. Jadi when a measure become a target, it cease to be a good measure. Jadi kalau kita targetin orang misalnya untuk dikasih reward atau insentif itu berdasarkan jumlah misalnya paku yang dibuat, maka dia bisa kayak bikin 1000 paku yang kecil-kecil. Tapi kalau diukurnya berdasarkan berat paku yang dibuat, jadi dia cuma bikin beberapa paku tapi gede-gede banget. Itu orang akan menyesuaikan sesuai dengan target dan insentif. Pelajaran story dari moral cerita ini adalah kita benar-benar harus ngulik apa yang bisa kita kasih insentif, reward atau komisi atau hadiah dalam membangun tim atau juga membangun perusahaan. Kalau kita salah ngasih insentifnya, jangan-jangan nanti goalnya jadi beda. Contoh, saya pernah tahu ada orang yang kerja di sebuah kementerian lah. Jadi ada batas waktu, batas maksimal untuk ngambil lembur sebulan. Saya lupa angkanya lah. Kita bilang aja misalnya 50 jam. Lebih dari 50 jam maka nggak dihitung. Misalnya ya, saya lupa angkanya. Tapi yang terjadi apa? Akhirnya ya beneran. Seperti yang kita prediksi, hampir semua orang menggunakan 50 jamnya itu. Mungkin kayak nggak tahu butuh atau nggak butuh, tapi semua orang memaksimalkan 50 jamnya itu gitu. Dan nggak ada yang kayak sampai 70-80. Karena kalau 80 nggak dihitung gitu. Jadi kayak yang menarik juga ternyata hukum ini perlu kita pelajari bersama lebih detail tentang hal-hal yang kita lakukan atau keputusan-keputusan yang kita buat di kantor. Makasih banyak.